Di episode kali ini, kita akan mengajak sahabat semua untuk mengenal jenis-jenis pohon yang ada di hutan alam Petung Geriono. Apa itu hutan alam? Hutan alam adalah sebuah hutan yang pohon-pohon di dalamnya tumbuh secara alami tanpa bantuan dari manusia. Nah, kita akan bertemu dengan Bapak Tutur selaku narasumber kita. Kita semua pasti udah penasaran kan tentang ada pohon apa saja sih di dalam hutan alam Petung Geriono ini. Ikutin terus kisah kami. Homi Forest, hutanku, rumahku. Pak, pripun kabare, Pak? Alhamdulillah baik. Oh, nggih, Pak, niki, Pak. Kula sebagai generasi muda niki, Pak, pengen ngertos tentang nama-nama pohon sing enten teng hutan alam Petung Geriono niki, Pak. Oh iya, bisa saya bantu. Oh nggih. Saged niki, Pak? Saged dibantu? Oke. Siap. Ya, sekarang mulai ke hutan saja. Oh nggih, bisa siap. Melihat kayu sejenis pohon-pohon yang besar-besar dan bisa disebut namanya. Oke, siap, Pak. Terima kasih banyak. Ayo, Pak, berangkat aja, Pak. Ke sana berarti, Pak? Oke. Ya. Oh iya, Pak. Ya, ini saya perkenalkan ya. Oh iya, Pak. Ini namanya kayu bawang. Kayu bawang. Kayu bawang. Besarnya akan berapa senti ini sudah tak terukur. Ini namanya kayu bawang yang tiap tahunnya itu bisa berbuah. Buah pohon ini, buah kayu bawang ini, ini rasanya cukup lumayan enak. Ya agak sedikit asam, tapi bentuknya buah mirip apa ya? Mangga. Oh, persis mangga. buah mangga, cuma rasanya berbeda daripada mangga. Inilah namanya yang disebut kayu bawang. Oh nggih, Pak. Ya, cukup, Pak. ya. Yuk, Ayo. jalan lagi, bisa cari lagi sana. Oke, siap, Pak. Ayo, Pak. Nah, Mas, yang ini yang nomor 2, ini namanya kayu gintung atau pohon gintung. ya, pohon gintung. Pohon gintung itu dalamnya itu katanya itu merah seperti kayu bengkere atau kayu kampas. Itu. Cuma karena warga sini tuh gimana ya, ini sepengetahuan saya menurut orang tua itu namanya kayu gintung. Oh, ya, kayu gintung. Lah ini yang dipegang bapaknya ini? Nah, ini namanya apa ya? Ini akar dari kalas. Oh, Sejenis daun kalas. Daun kalas itu ya itu seperti itu.
daunnya itu bisa buat apa ya, buat pakan kambing itu. Nah ini akarnya bisa buat tali. Kalau di hutan mau cari itu rumput atau cari ramban buat pakan kambing, kalau nggak bawa tali bisa pakai ini. Oke, kayu kedua, kayu gendong ya Pak ya? Namanya kayu gendong. Oke, ayo Pak, bisa lanjut ke kayu selanjutnya. Ya. Ayo Pak, ayo Pak, lihat Pak. Oh iya Pak. Ini pohon yang ketiga namanya pohon suren. Oh Atau pohon kayu suren. Ini mendelingnya itu ya lebih dari 1 meter. Dari 1 meter ya Pak. Ini cukup besar dan cukup tua. Seperti Ini tadi itu kayu kira-kira gendong ini ya, cuma, usianya berapa Pak? saya lahir saja ini sudah ada. Oh, Ini cukup tua dan cukup besar. Ini daunnya kecil-kecil Pak ya? Iya, iya. Ini pohon daunnya mirip kayu suren seperti orang-orang punya di desa-desa itu, di tanah-tanah milik itu ada suren, tapi enggak seperti suren ini karena itu suren khusus milik warga. Ini kan suren-suren di hutan itu lain lagi. Daunnya cuma hanya mirip. Dan kuatnya mungkin lebih tua ini. Daunnya kecil-kecil ya Pak? Daunnya kecil, dan ini satu apa ya, kalau setahun sekali itu pasti daunnya itu akan runtuh sendiri, nanti akan bertumbuh lagi. Oke Pak, mantap. Lanjut ini Pak. Lanjut selanjutnya. Oke. Jalan lagi. Kemana ini berarti Pak? Arahnya ke sana. Oh ke sana. Ini Mas. Iya ada Pak. Sumber mata air. Oh, Airnya oke, sangat Pak. jernih sekali. Oh iya Pak. Dan silahkan kalau mau diminum alami. Oke Pak, ini kita cobain minum ya Pak. Ya. Waduh, ini udah bawa gelas Pak. Ada alur mangli yang mangli. airnya sangat jernih sekali, sangat bening sekali. Oh iya Pak. Nah, saya sendiri kalau lewat sini misalkan nggak bawa minuman, ya minum di sini nggak apa-apa. Ya, Coba rasanya bagaimana Mas? Oke, coba cobain Pak ya. Airnya hidup juga Pak. Mantap Pak. Rasanya enak kan? Enak sekali Pak. Wah, cuci muka Pak, seger banget ini Pak. Bener, saya juga kalau setiap lewat sini pasti saya cuci muka. Oke. Biar awet muda. Wah, mantap Pak. Stop. Nah, ini Mas ya, kayu yang keempat ya tadi ya. Oke. Ini kayu yang keempat, ini namanya kayu jabon. Nah, ini kayu jabon ini diameternya ini kurang lebih 125 cm lebih. Ini perkiraan itu 120 cm itu lebih, masih lebar kayunya. Dan umurnya ini sudah tak terhitung. Ini sudah cukup tua. Ini namanya kayu jabon. Juga daunnya itu juga ada di sana itu ada buahnya kecil-kecil. Buahnya bisa dimakan nggak Pak? Nggak tahu, kalau buah ini saya nggak tahu. Ini namanya kayu jabon. Kayu jabon itu mirip kayu babi. Kalau yang nggak tahu itu bisa disamakan kayu babi. Tapi kalau yang tahu kayu persis agak sedikit ada perbedaan kayu jabon dan kayu babi. Oke sahabat, ini udah kayu keempat. Ini setunggal oleh Pak. Ini kita akan cari satu kayu lagi buat sahabat yang ada di rumah. Soalnya udah kecapean.
Udah keringetan, tapi bapaknya belum apa-apa. Oh, belum apa-apa. Jangankan satu kayu lagi, 5 kayu lagi saya masih sanggup. Waduh, 5 kayu lagi masih sanggup loh. Tapi... Di sana masih banyak kayu yang lebih tua dan lebih besar, terus di sana masih banyak. Oke. Jadi sahabat, ini udah 4 kayu. Tadi 1 kayu bawang ya, Pak? Kayu bawang. Kayu Yang bawang. kedua kayu gendong. Kayu gendong. Juga diameternya lebih dari 100 cm ya, lebih. Lebih tadi, terus kayu suren ya? Kayu suren juga diameternya lebih dari 1 meter. Dan ini yang keempat kayu jagon. Kayu jagon. Diameternya juga lebih dari 1 meter. Oke, Usianya Pak. sudah nggak terhitung berapa tahun. Oke, Pak. Jadi kayu-kayu ini hanya ditemukan di hutan alam Petung Riono, Pak. Ya? Jadi nggak ada yang tahu yang menanam siapa, itu nggak ada. Nggak ada yang mau tahu. Udah dari dulu emang udah ada di hutan. Sudah memang sudah ada. Nah, itu sahabat. Ayo Pak, langsung saja kita ke kayu yang terakhir ini, Pak. Lanjut. Ayo Pak, sana Pak. Oke. Aduh sahabat, ini masih jauh di kayu yang terakhir. Sama mas kameramen, nanti kita sepil wajahnya di sampingnya. Ayo lanjut. Pak, tungguin Pak. Iya Pak. Ya ini Mas, yang kayu yang nomor 4 ya. Yang Yang kelima. kelima. Oh, yang kelima. Ini yang kelima ini nih kayu namanya kayu drimas. Oh, Kayu drimas ini tingginya ini akan berapa meter, ini lebih dari 25 meter ya. Ini. Dan umurnya nggak ada yang tahu bahwa Pak. ini kayu boleh dilihat sudah besar begini. Itu nggak ada yang tahu dari kecilnya. Ini kayu cukup tua dan diameternya lebih dari 150-an cm. Oke Pak. Ini kalau dari sekian banyak kayu yang kita cari tadi ya Pak, ini kemungkinan ini yang ukurannya paling besar ya Pak? Iya ya, ini yang paling besar dan paling tinggi. Dan juga mungkin lebih tua daripada kayu-kayu yang lain. Kan Pak tadi udah keliling-keliling, kita udah belajar banyak tentang pohon-pohon yang ada di hutan alam Petung Riono ini Pak. Ya. Nah saya mau tanya Pak, kira-kira di hutan alam Petung Riono ini ada berapa jenis pohon-pohon ya Pak? Oh, kalau pohon itu kalau disebut namanya itu lebih dari 1000 nama, boleh dikatakan gitu ya, karena cukup banyak sekali. Berarti banyak sekali ya Pak Iya, kalau iya. terkait dengan nama-nama dan jenisnya kalau di Oh. hutan alam Petung Riono ini ya Pak. Kalau di sini tuh yang banyak itu namanya kayu babi itu juga banyak, terus kayu bunda itu juga banyak.
Masih banyak lagi lah, ini kalau mau disebut satu persatu itu nggak cukup nih. Nah, terus Pak, masyarakat di sini memanfaatkan hutan alam ini seperti apa Pak? Kalau masyarakat ini memanfaatkan hutan di sekitar ini cukup banyak ya. Ada tanaman cengkeh, ada tanaman duren, bahkan duren sudah banyak yang mengunduh atau sudah berbuah. Terus ada juga tanaman kopi dan ada tanaman kapulaga juga. Cukup banyak, intinya yang bisa ditanam di hutan itu ditanam semua dari warga. Terus harapan Bapak dengan hutan di Petung Riono ini gimana? Ya, harapannya kami terus masyarakat setempat yang hidupnya di pinggir hutan, saya menghimbau kepada masyarakat supaya masyarakat setempat bisa mengamankan dengan adanya isi hutan sejenis kayu-kayu yang tadi sudah saya sebut, karena kayu itu boleh warisan dari Allah ya, nggak ada yang menanam, tiba-tiba sudah ada, saya sendiri tahu-tahu sudah begitu besar, sudah begitu tua. Mari kita jaga bersama lingkungan kita, hutan kita dijaga demi kemakmuran masyarakat setempat. Dan bukan hanya masyarakat setempat, tapi masyarakat bawah pun juga ikut andil makmur. Apabila hutan kita subur, apabila hutan kita aman, insya Allah jauh dari bencana. Karena dengan adanya bencana tanah longsor dan kebanjiran, mungkin dari efek pertama karena hutan tersebut rusak. Tapi kalau hutan tersebut benar-benar terjaga oleh masyarakat dan oleh pemerintah, insya Allah akan aman semuanya. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan juga ilmunya. Ini sangat bermanfaat buat kami dan juga para penonton di rumah. Nah, sekian video kita kali ini di episode mengenal jenis-jenis pohon di hutan alam Petung Riono. Semoga video ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga hutan kita agar tetap lestari. Homi Forest, hutanku, rumahku.